terkait dengan undangan itu, ya saya sejak awal mengatakan bahwa ya itu sudah keputusan tim. Jadi saya samina waton aja, ya saya taat aja dengan keputusan itu. Tetapi memang saya sudah menduga ya bahwa pertemuan itu pasti deadlock. Tapi memang ya wajar lah ya, karena ini kan baru pertemuan pertama ya. Mungkin ada pertemuan kedua atau ketiga. Nah, selanjutnya memang makin saya percaya bahwa pertemuan itu tidak akan menemui jalan keluarnya. Ya ketika ternyata di sana ya saya lihat bukan seperti orang mau berdamai ya. Apalagi dia ngirim juru bicara, ngirim perwakilan dan lain sebagainya. Dia mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan, laporan-laporan dan sebagainya. Ini kan kalimat-kalimat yang mengarah agar ini tidak terjadi perdamaian. Sulit untuk kita menemukan jalan keluar kalau seandainya kita mengungkapkan ya artinya tindakan-tindakan lawan, mempertanyakan tindakan-tindakan lawan. Nah, idealnya kalau kita mau berdamai, segala sesuatu kesalahan ya kita harus hapus dulu. Ya, jadi tidak perlu dibahas lagi bagaimana nih solusinya. Ini uang ini ada di sini. Nah, terus bagaimana cara penggunaannya, itu yang dibicarakan. Ini kan jauh, ini tidak ada pembicara masalah begitu. Tetapi tim dari Noki sudah mengirimkan semacam ya tata cara pelaksanaannya lah. Nah, tinggal mereka pelajari juga. Bang, dengan kemarin tidak hadirnya Bang 1 jam atau 2 jam sebelum ada pertemuan itu, ada anak media tanya sama saya, kira-kira Pak Arhad datang nggak Bang? Saya udah tebak, dugaan saya dia tidak akan datang. Loh kok Bang yakin nggak datang? Termasuk juga ketika saya mau masuk ke Gedung Juang juga media pada tanya kan, datang nggak Bang kira-kira Pak Arhad? Saya katakan saya tidak yakin kalau dia datang. Kok bisa yakin Bang Pak Arhad nggak datang? Nah, justru ya saya setuju apa yang dikatakan oleh Pablo Bandoa, bahwa ada yang memanfaatkan perkara ini ya. Nah sekarang kalau perkara ini pengen benar-benar diselesaikan ya, pengen di stop selesai, gampang kok menyelesaikannya ya kan, sangat gampang lah kan. Agus juga kemarin begitu dengar mau dilaporin dia langsung ngomong kan, yaudah damai-damai aja kata dia. Artinya kan kedua belah pihak sebenarnya, dari pihak Noki sama pihak Agus kan sebenarnya ada titik temunya. Ini kan yang bikin gaduh orang sekitarnya, ya. Orang sekitarnya yang benar-benar yang mungkin ya masih pengen panjang gitu kan episode-episodenya. Lahir lagi laporan ini dilaporin, kemarin juga lahir laporan lagi ya. Kita sudah tahu dong, kita sudah bisa menilai siapa sebenarnya orang yang pengen panjang episode, siapa sebenarnya yang pengen ini cepat selesai, ya kan. Jadi bisa kita lihat lah ya. Jadi artinya walaupun orang bilang oh ini pengacara terkenal, nggak mungkin perlu panggung, kata siapa ya, kita kelihatan dong orang-orang yang ini pengen panjang, ini kan kelihatan. Makanya saya sudah tebak ya, dari pihak itu nggak ada, saya lihat pihaknya dari PH-nya Agus tuh malah nggak ada yang ini kan. Nah ini kan udah ketahuan dong. Jadi ngirim juru bicara, terus ngirim apa lagi tuh selain juru bicara, apa itu namanya tuh, nggak tahu lah dia kirim apa lagi. Tapi orang-orang yang dikirimkan sebenarnya ya tidak ada fungsinya. Kenapa? Tidak bisa mengambil keputusan. Percuma kirim, kecuali kalau dia dikasih kewenangan untuk mengambil keputusan. Wah ini kan cuma sekedar ngomong-ngomong doang, omong-omong doang buat apaan? Buat apaan datang ke Gedung Juang kalau omong-omong doang? Tapi kata Bang Farad juga langkahnya tidak hadir mediasi itu kemarin sudah tepat, karena Novi itu memang headnya jahat dan tidak mau mengembalikan uang donasi ke rekening Agus. Ya pernyataan mantan kawan saya itu saya sudah bisa saya tebak lah ya, karena kalimat-kalimat yang selalu dilontarkan itu menurut saya kalimat-kalimat yang memang kurang bersahabat ya, dan tidak bersahabat dan jauh dari perdamaian. Kalimat status dia apa aja tuh, kalau bikin status itu kan waduh kayak anak kecil gitu.
Jadi tidak menunjukkan sebagai seorang penegak hukum, sebagai seorang advokat ya, yang menjaga harkat dan martabat, terus juga benar-benar bisa menyelesaikan permasalahan yang dia tangani. Itu nggak ada mengarah ke sana. Bang Farad juga bilang sudah tidak ada kompromi lagi kepada pihaknya Novi. Beliau menegaskan bahwa serahkan uang donasi ke rekening Agus atau proses hukum tetap berjalan. Gimana, Bang? Saya sejak awal mengatakan ya, saya sebagai advokat ya, sebagai penegak hukum, saya ngeliat laporan itu ya, nggak ada sedikit membuat saya pusing, itu nggak ada ya. Jadi artinya, dan Novi juga sama kan, kemarin juga kalau uang ini mau diserahkan silahkan, bahkan itu dengan tegas disebutkan dengan salah satu tim kita tanpa harus syarat cabut laporan. Artinya kan nggak ada kegentaran sedikit pun, tidak ada kegentaran sedikit pun untuk menghadapi laporan itu. Jadi kecil, laporan itu kecil, mau LP-nya tambah aja LP lagi kalau nggak apa-apa. Novi itu nggak ada gentarnya, kemarin sudah menyatakan kok. Jadi artinya ketika uang ini mau dikembalikan, nggak ada syarat juga dan untuk mencabut LP kan, kecuali kalau ada syaratnya cabut laporannya. Novi ketakutan, ini kan nggak ada siap menghadapi laporan polisinya. Jadi silakan aja, jangan cuma ngomong doang. Artinya emang dari pihak Novi juga kemarin udah dengan tegas mengatakan bahwa andai kata uang itu mau diserahkan, tidak ada syarat untuk cabut laporan, silakan aja. Niatnya Novi mau kasih uang donasi ke pihak ketiganya itu ditolak mentah-mentah juga ya Bang sama Bang Farad itu? Ya, saya dengar sih informasinya begitu. Ya, saya sebenarnya sih ya kompromi lah. Saya ibaratnya menghargai keputusan tim ya. Saya bilang samikna wa ta'na. Tapi pendapat hukum saya ya, saya sebenarnya sudah nggak mau lagi duduk bareng, tuh nggak mau. Udah kita tempur aja udah. Jangan ragu-ragu gitu loh. Menghadapi orang seperti ini kita jangan ragu-ragu. Sepanjang kita meyakini ini di jalan yang benar dan bermanfaat untuk orang banyak, jalankan. Udah gitu aja. Tapi setelah hasil mediasi kemarin itu mungkin Bang, selanjutnya mungkin dari pihak Abang itu mungkin ada pertemuan ya sama timnya Novi atau bahkan Novinya untuk langkah ke depannya akan seperti apa? Iya, ini juga saya lagi mau ketemu kan sama tim untuk membicarakan langkah-langkahnya seperti apa. Karena ya saya juga termasuk ibaratnya ya baru kali ini saya mendapatkan klien yang sangat baik, sangat legowo gitu kan. Saya jujur aja ibaratnya ya inilah kesulitan saya secara pribadi ya, saya menangani perkara mendapatkan klien yang sangat baik ya. Sebenarnya ini termasuk yang membuat saya juga agak sedikit gelisah. Saya biasanya dapat klien itu yang keras, tegas ya. Jadi ini kebetulan Novi ini sangat baik dan orangnya terlalu sabar ya. Dari mungkin kemarin juga pada saat saya temui di Gedung Juang ya Bang, yang salah satu tim Abang yaitu Hasilvia itu ya, pos 3-nya berarti Hasilvia. Beliau mengatakan bahwa akan melaporkan beberapa tim pengacara PH-nya Agus juga gitu Bang, secara gamblang dan tegas. Iya. Gimana Bang? Kalau untuk melaporkan dugaan pelanggaran kode etik itu kan memang tidak ada hubungan dengan Novi kan. Artinya kami sendiri mengambil langkah itu boleh. Karena kan kalau kami menduga bahwa seorang ini ada dugaan melakukan pelanggaran kode etik, maka kami punya hak tanpa harus minta izin kepada Novi. Nah, tapi terkait dengan umpamanya pelanggaran hukum itu harus minta izin sama Novi. Nah, sementara Novi ini mau konsen dengan kerjaan yang lain karena dia masih dibutuhkan ke masyarakat. Itu saya katakan Novi terlalu baik, ya. Dia tetap memikirkan orang banyak gitu. Tapi kan di dalam hukum itu ya kalau dia melaporkan, kalau memang ada dugaan lapor, harusnya idealnya lapor. Cuman ya tadi sekali lagi saya menemukan klien yang begitu baik. Kalau masalah kami akan melaporkan dugaan pelanggaran kode etik dan sebagainya, itu kita rumuskan nanti. Itu bisa tim pengacara untuk melaporkan, bisa, tidak perlu tanpa ada. Gitu Ya. ya, Bang, ini menanggapi dong Bang terkait sindiran Bang Farad kepada tim-tim pengacaranya Novi ini yang tadi Abang juga sudah lihat dari statusnya, salah satunya adalah Hasilvia gitu tadi disindir. Iya. Gimana Bang? Dia juga dulu pernah kan bikin status juga kan, ini saya kan pernah tahu nggak? Iya. Ya dulu dia bikin status ini saya
sesat apa gitu kan bahasanya kan, kalau nggak salah dia, saya pernah dikirimin apa namanya ini, kan dia udah blok saya tuh, sudah blok saya apa namanya itu, jadi saya mah nggak blok juga, saya nggak pernah lihat status dia karena nggak ada manfaatnya. Nah ini kan itu dia statusnya tuh, Di sini. ya kan, kelihatan nggak? Oh, iya. Ya kan, Siap. statusnya dia, ngomongin saya juga, sikat-ikat pengacau sesat dia kan, dia nunjukin yang saya pakai kan, ya ini status dia memang begini-begini, ya sama kayak dia nyinggung juga ketua tim kami kan, Silpi. Nah, Kak Sil ini kan ketua tim kita. Ya memang saya menurut saya begini ya, ketika ada seorang advokat yang ditunjuk oleh kliennya untuk menangani perkaranya, nah ketika dia membuat status yang tidak ada hubungan dengan perkara, maka saya dapat menyimpulkan bahwa orang ini ternyata wawasannya kurang cukup.